proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita akan bahas soal peringatan Muldoko. Indonesia akan menjadi seperti Timur Tengah. Kemudian Demokrat serang balik, atau tepatnya gertak ya. Jangan tebar ketakutan. Ini menarik ya saudara sekalian. Menariknya begini. Kalau kita lihat ya, kenapa justru istana yang senantiasa menggelorakan atau menyampaikan sebuah skenario buruk tentang Indonesia di 2023 dan 2024. Pemerintah bicaralah tentang krisis ekonomi, krisis finansial dan lain sebagainya. Lalu KSP bicara tentang perpecahan seperti Timur Tengah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ini cara untuk membuat negeri chaos sehingga nanti ada alasan untuk menunda pemilu, atau ada alasan untuk mengeluarkan dekret presiden seperti dekret 5 Juli 59, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tapi dengan menungganginya, yaitu untuk perpanjangan masa jabatan atau pemilihan kembali Presiden Jokowi untuk periode ketiga dan seterusnya melalui MPR saja dengan modal 3-4 triliun saja dalam tanda kutip. Ini yang perlu kita waspadai. Justru rakyat ingin pemilu damai, pemilu yang jujur dan demokratis. Pemerintah kok terkesan nggak mau. Pemilu yang fair, a fair competition tanpa kecurangan. Pemerintah kok malah pengen mencurangi. Jadi aneh menurut saya pemerintah Republik Indonesia kalau justru mereka sendiri yang ingin mengorkestrasi kecurangan pemilu. Padahal rakyat saat ini mayoritas ya, terutama pendukung Anies Baswedan rasanya ingin pemilu itu jujur dan adil. Pemilu dapat jujur dan adil saja sudah luar biasa. Pemilu yang jujur dan adil itu adalah pemilu yang pemerintahnya tidak ikut cawe-cawe. Nah, sekarang sepertinya ada skenario untuk mengatakan 2023 nanti ekonominya suram, 2024 kita nggak ada biaya. Kalau pemilu diteruskan itu akan menjadi Timur Tengah, akan ada perpecahan anak bangsa dan lain sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya jurusannya ke sana. Tidak jadi pemilu dan kemudian penundaan pemilu, lalu perpanjangan masa jabatan, atau sekaligus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian pemilihan presiden dengan atau melalui MPR tanpa pembatasan masa jabatan atau periodisasi. Hati-hati dengan skenario ini. Karena ini mereka yang ingin melanggar konstitusi dengan mengundurkan jadwal pemilu dan memperpanjang masa jabatan, bahkan bila perlu menambah periodisasi masa jabatan. Oke, coba kita baca ya. Ingatkan Indonesia bakal kayak Timur Tengah, Muldoko kena gertak Demokrat, jangan tebar ketakutan. Coba kita baca. Populis Jakarta, politikus Partai Demokrat Ian Harahap mengomentari pernyataan KSP Muldoko yang menyebut kondisi Indonesia akan seperti Timur Tengah jelang pemilu 2024. Menurut Ian, pernyataan Muldoko itu mengandung pesimisme. Ia menyebut tidak seharusnya pejabat negara menebar ketakutan kepada masyarakat. Para pejabat negara ini seolah kompak lakukan fear mongering, ya, menebar ketakutan, kata Ian dikutip dari akun Twitternya Ian Harahap. Padahal menurutnya ada persoalan serius yang mesti disikapi, yakni wacana penundaan pemilu 2024. Yang menduga pernyataan Muldoko itu sudah direncanakan dengan baik agar rencana penundaan pemilu 2024 dapat direalisasikan. Sementara ada yang terus-terusan bertugas hembuskan wacana perpanjangan masa jabatan sistemik, tegasnya. Sebelumnya KSP Muldoko mengingatkan potensi kekacauan di Indonesia menjelang pemilu 2024. Dia menyebut kondisi politik di Indonesia jelang perhelatan Pilpres mesti dikelola dengan baik. Menurut Muldoko, demokrasi dan stabilitas harus berjalan seimbang. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan dan berpotensi memunculkan kerusuhan sebagaimana yang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah. Contohnya di Timur Tengah, ketika demokrasi dan stabilitas tidak terkonsolidasi dan terjaga, yang terjadi justru situasi yang tidak kondusif, kata Muldoko Rabu. Ya,
sahabat era sekalian, kita fair dong, be fair. Kenapa Timur Tengah seperti itu? Dua faktor. Faktor pemerintah yang otoriter, ya. Kedua, faktor luar negeri. Negara seperti Libya, di mana penguasanya otoriter, memang menjadi kendala, menjadi sebab mengapa kemudian terjadi Arab Spring misalnya. Jadi mereka menjadi penguasa otoriter, sekaligus ada intervensi dari luar. Jadi kalau kita mau damai, caranya bagaimana? Ya pemerintahnya harus demokratis, menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Hanya itu saja, as simple as that. Tapi masalahnya justru pemerintahnya atau penguasanya yang nggak mau. Penguasanya berusaha merekayasa agar pemilu itu memenangkan pihak mereka, memenangkan putra mahkota, memenangkan link istana. Itu persoalannya saudara sekalian. Jadi kita harus kritik pemerintah seolah-olah problemnya di rakyat. Enggak. Problemnya itu ada di pemerintah sendiri. Bahkan kalau saya bisa mengatakan saat ini, yang diinginkan rakyat, terutama orang yang di luar oposisi, di luar pemerintahan, bukan pendukung pemerintahan, so-called dalam tanda kutip oposisi, yang mereka inginkan pemilu yang jujur dan adil kok. Karena mereka punya keyakinan kalau pemilunya jujur dan adil, ada peluang bagi oposisi untuk menang. Tapi kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, maka yang terjadi adalah pasti akan terjadi kekacauan. Kok bisa begitu? Ya itu ada hukum alam, sunatullah. Tidak ada orang yang menerima kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, apalagi direkayasa hasilnya. Dan itu sudah mulai terlihat. Yakin nggak bahwa tidak lolosnya Partai Umat itu karena genuine soal tidak memenuhi syarat? Apakah tidak karena ada intervensi dugaannya? Sebagaimana yang dikatakan Partai Umat sendiri. Karena Partai Umat adalah partai yang diperkirakan akan menggembosi partai yang saat ini berada di pelukan istana. Dan Partai Umat dipimpin oleh tokoh yang sangat-sangat kritis terhadap pemerintahan. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi, the problem is not di rakyat, tetapi the problem is yours, di para penguasa sendiri. Padahal pemilu yang jujur dan adil itu hanya membutuhkan keinginan, political will, goodwill dari penguasa. Kalau penguasa punya goodwill, punya keinginan baik, simple. Dia bisa perintahkan TNI, Polri, BIN, birokrasi untuk berlaku netral. Tidak boleh berpihak. Siapapun yang berpihak atau memerintahkan keberpihakan akan mendapatkan sanksi yang tegas misalnya. Dan dinyatakan oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan dengan tindakan dan dengan perkataan. Tidak akan ribut pemilu. Pemilu itu akan ribut kalau seandainya ada kecurangan yang didesain sedemikian rupa. Jadi sobat era sekalian, dan juga ini kepada Pak Muldoko ya, simple menurut saya Pak. Pemerintah cukup menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. That's all, selesai. Tidak akan ribut orang. Tapi kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, ribut orang pasti. Jadi kalau a fair competition, kita akan rela kalau memang kalah. Artinya rakyat masih menginginkan turunannya rezim hari ini yang berkuasa. Tapi kalau itu dengan kecurangan, dengan teror, dengan penggunaan fasilitas publik, ya tidak akan diterima. Not acceptable. Jadi pangkal persoalannya adalah sekali lagi penguasa yang mau berbuat curang, yang mau memenangkan putra mahkota dengan berbagai cara. Apakah bisa dicegah? Oh, sangat mudah, asal ada keinginan. Cukup statement dari pemerintah bahwa mereka akan berlaku netral, memerintahkan TNI, Polri, BIN untuk berlaku netral, dan tidak hanya ngomong tapi ditunjukkan dengan tindakan, maka selesailah. Tapi kalau tidak begitu, susah. Masalahnya di mana, yang dibidik yang mana? Masalahnya di kecurangan, orang-orang yang ingin berkuasa terus ya, tapi yang dibidik orang yang di pinggiran kekuasaan dengan label radikalisme, ekstremisme, bahaya ideologi yang bisa mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi saya katakan, kalau yang dituding adalah Islam, Islam itu kompatibel dengan Pancasila. Tidak ada sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Hanya cara penguasa memperlakukan golongan atau kelompok-kelompok Islam di masyarakat, itulah yang menjadi masalah. Bukan soal akseptabilitas Pancasila di kelompok Islam, tapi lebih pada cara penguasa pemerintah memperlakukan kelompok-kelompok Islam di masyarakat.
Seperti misalnya 3 ustadz yang ditangkap dengan tuduhan terorisme, Ustadz Okbah, Farid Okbah dan kawan-kawan. How come terakhir setelah dia dihukum 1 tahun lebih, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia terlibat tindak pidana terorisme. Akhirnya apa? Tuntutannya hanyalah menyembunyikan informasi tentang terorisme. Dan tidak jelas juga terorisme yang mana yang disembunyikan informasinya. Jadi sobat era sekalian, the problem is not in the society. The problem is in the power, penguasa sendiri. Itu soalnya ya. Biar kita jelas dan tegas dalam konteks ini, bahwa masyarakat mudah sekali diyakinkan untuk damai seandainya pemerintahnya memang benar-benar ingin menegakkan kedamaian dan pemilu yang jujur dan adil. Karena kita semua adalah para pejuang demokrasi yang ingin memperjuangkan demokrasi ini sebaik-baiknya dengan martabat yang sebaik-baiknya dan tanpa curang. Siapapun yang curang dalam pemilu itu adalah musuh utama demokrasi, baik itu di pemerintahan maupun di society. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, jangan ngancam. Masyarakat jangan diancam. Society jangan diancam. Society tidak akan terbelah, tidak akan pecah, tidak akan bermasalah asal pemilunya jujur dan adil. Tapi kalau misalnya belum apa-apa Anies Baswedan dihadang kesana kemari, sementara yang lain dikasih karpet merah, ya kan? Maka disitulah kemudian akan memunculkan kemarahan-kemarahan. Jadi persoalannya di sana, di kekurangan dan kecurangan itulah yang kemudian yang harus kita cegah bersama-sama. Nah, itu harus menjadi the common platform kita untuk membangun demokrasi, dan kita harusnya titiknya sama di situ. Titiknya sama di situ. Jadi potensi kecurangan itu bukan pada society, justru pada kekuasaan yang memiliki struktur, memiliki fasilitas, memiliki keuangan. Kira-kira begitu ya saudara sekalian.